warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Hayati Solihah dengan NIM 182111314 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Surakarta. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Hukum Perdata Internasional, yaitu buku karangan dari Dr. Ronald Saidja SHMH. Nah, sebelum mereview, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai identitas buku tersebut. Buku karangan Dr. Ronald Saidja SHMH ini merupakan buku cetakan pertama yang diproduksi oleh The Publish dari daerah Yogyakarta, yaitu pada bulan Februari tahun 2019. Kemudian saya juga akan sedikit mengulas mengenai biografi dari sang penulis ini, Dr. Ronald Saidja SHMH, yang lahir di Ambon pada 10 Juni 1976, merupakan alumni Universitas Patimura Ambon pada tahun 1998 dan telah menyelesaikan studi program pascasarjana magisternya di Universitas Kristen Indonesia Jakarta pada tahun 2005. Selain itu, beliau juga telah menyelesaikan program doktor di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014. Dan saat ini beliau menjabat sebagai dosen tetap Universitas Patimura Ambon. Dan selain itu, beliau juga aktif dalam mengadakan penulisan buku, penelitian ilmiah, penyaji makalah nasional, dan juga sebagai penyuluh. Buku yang berjudul Hukum Perdata Internasional ini ditulis dengan tujuan agar mempermudah para mahasiswa maupun sarjana hukum dan praktisi hukum dalam memahami dan menelaah kajian dari hukum perdata internasional ini, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Dalam buku ini juga membahas beberapa bab mengenai hukum perdata internasional yang dibagi menjadi 9 bab, yaitu pada pembahasan pertama yaitu membahas mengenai pengantar hukum perdata internasional. Nah, istilah HPI sebenarnya tidak ada kesepakatan di antara para sarjana di berbagai negara. Bahkan ada beberapa negara yang menyebutkan bahwa HPI disebut sebagai Conflict of Law dan Private International Law. Dari buku ini juga membahas mengenai definisi HPI menurut beberapa ahli, seperti yaitu Mokhtar Kusuma Atmaja dan Sudargo Gautama. Selain itu, pada bab ini juga membahas mengenai sifat, asas-asas, prinsip, masalah utama dalam HPI, titik taut, dan menentukan hukum yang berlaku dalam HPI. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai sejarah hukum perdata internasional. Nah, pada bab ini dijelaskan secara lengkap bagaimana terbentuknya istilah HPI ini. Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa bangsa Romawi lah yang berhasil membuat sistem hukum yang konkret dan bisa bertahan sampai saat ini. Dan beberapa waktu yang lalu, para sarjana HPI juga berhasil menemukan adanya sistem HPI di Cina dan di Afrika yang diperkirakan usianya lebih tua dari HPI yang berkembang di Eropa. Oleh karena itu, sejarah HPI dimulai dari bangsa Romawi. Untuk pembahasan ketiga yaitu mengenai penunjukan kembali atau renvoi. Persoalan renvoi berkaitan erat dengan persoalan prinsip nasionalitas atau domisili dalam menentukan status personal. Terutama
karena adanya perbedaan mengenai prinsip yang dianut atau nasionalitas atau domisili di berbagai negara. Persoalan semacam ini timbul karena adanya aneka warna sistem hukum perdata internasional. Kemudian pembahasan keempat mengenai ketertiban umum. Dalam sistem hukum di berbagai negara dibedakan menjadi dua, yaitu ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Dalam hal ini, ketertiban umum internasional itu meliputi kaidah-kaidah untuk melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan masyarakat. Sedangkan ketertiban umum intern meliputi kaidah-kaidah yang harus membatasi kebebasan personal. Pembahasan kelima yaitu mengenai persoalan pendahuluan. Nah, yang dimaksud dengan persoalan pendahuluan adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atau atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dijatuhkan atau ditetapkan. Nah, untuk pembahasan keenam yaitu mengenai penyelundupan hukum. Dalam pembahasan ini penulis menyimpulkan bahwa penyelundupan hukum dalam HPI dilakukan untuk tujuan tertentu, yaitu dalam hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan hukum yang lain atau yang seharusnya dipergunakan atau hukum yang berlaku. Nah, untuk pembahasan ketujuh yaitu membahas mengenai penyesuaian. Nah, dalam bab ini dijelaskan bahwa seorang hakim dalam mengadili suatu perkara HPI haruslah telah menetapkan hukum mana yang harus dipergunakan, karena seringkali mengalami kesulitan jika hukum yang harus digunakan adalah hukum asing. Kemudian pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai status personal. Status personal merupakan kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk melindungi dan mengamankan lembaga-lembaga. Kemudian pembahasan terakhir yaitu pada bab 9 itu mengulas mengenai timbal balik dan pembalasan. Timbal balik merupakan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Nah, itu tadi merupakan cuplikan dari isi buku Hukum Perdata Internasional karangan dari Dr. Ronald Saidja. Nah, kemudian di sini saya akan mereview dari buku ini mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian saya akan mereview mengenai kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Yang pertama saya akan mereview kelebihan dari buku ini. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan itu mudah untuk dipahami. Yang kedua yaitu pada setiap akhir bab itu terdapat sebuah rangkuman dan contoh soal sehingga dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi dari buku ini. Kemudian di buku ini juga terdapat beberapa contoh kasus mengenai perkara-perkara internasional. Selain itu, pembahasan di buku ini juga lengkap, walaupun cuma tebalnya 117, tapi pembahasan di buku ini tuh lengkap, jadi cocok untuk dijadikan buku ajar. Selain kelebihan, buku ini juga terdapat juga kekurangan, yaitu yang pertama pada bagian daftar isi. Pada daftar isi ini tidak terdapat subbab sehingga pembaca akan kesulitan untuk mencari subbab-subbab apa yang mereka cari. Selain itu, buku ini kertasnya juga mudah robek sehingga kita harus hati-hati dalam menggunakannya.
Nah, sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga review ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.